Perkenalkan, nama saya Marini Putri dari Anausa 13 Rastrali. Nama saya Arthur Aryasena Pratisaka dari Anausa 13 Rastrali. Nama saya Riminda Gita Safitri dari Anausa 14 Akara. Nama saya Nasjor Mutakin dari Anausa 14 Akara. Nama saya Sinta Amelia dari Anausa 15 Baramundi. Nama saya Roli Lahla di Nugraha Syaputra dari Anausa 15 Baramundi. Nama saya Nabi Zalil Mus'ari dari Mahardika Nawasena, Anausa 16, Istasura. Saya Sally Yuliana Rahmah dari Anausa Istasura. Nama saya Andi Maulana dari Anausa 17 Nilaksmana. Nama saya Adisha Tamriana dari Anausa 17 Nilaksmana. Nama saya Firman Maulana Warman dari Anausa 18 yaitu Arwana. Intan Maulina dari Anausa Arwana. Adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring dengan tatap muka, rekaman video, audio, ataupun dengan tulisan. Kuliah online merupakan solusi terbaik di Indonesia ini untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar karena Indonesia masih memiliki angka COVID yang cukup tinggi. Menurut saya kuliah online itu identik banget ya sama yang namanya Zoom, Google Classroom, dan kayaknya tugas yang banyak. Kuliah online gak seru sih, gak semenarik kuliah offline. Perkuliahan online itu tidak hanya tentang pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, tetapi juga bagaimana kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan belajar baru yang 180 derajat berbeda dengan apa yang kita alami sebelum pandemi COVID-19. Sangat siap karena kita harus bersahabat saat ini dengan keadaan pandemi, sehingga kuliah online mau tidak mau harus siap untuk dilakukan. Siap, karena kita harus bisa bersikap adaptif dalam keadaan terbatas ini. Kita harus siap karena melihat situasi pandemi saat ini yang belum stabil. Karena pandemi belum berakhir dan juga demi kebaikan bersama, saya siap untuk perkuliahan online ini. Siap ataupun tidak, kita harus siap dan menerimanya. Karena itu merupakan salah satu peraturan yang dibuat pemerintah untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Kelebihannya tentu saja memudahkan akses informasi dan pengetahuan. Mahasiswa lebih fleksibel dalam mengakses materi, mengakses pelajaran, bisa di mana saja asalkan dia terhubung dengan internet. Kelebihannya itu hemat uang jajan. Memiliki banyak waktu bersama keluarga. Dan kekurangannya yaitu banyak orang yang kurang bisa memahami pembelajaran saat daring ini. Online kita dibatasi oleh yang namanya ruang, waktu, layar, dan juga koneksi internet, sehingga sulit untuk berkomunikasi secara langsung dan sulit menyampaikan apa yang kita inginkan dan menerima apa yang akan kita terima, dan berbeda dengan saat kita tatap muka. Nggak bisa ngerasain dunia kampus. Kita tidak bisa mengetahui atau berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hanya dari layar laptop atau handphone, kita tidak tahu pasti karakteristik orang itu. Hubungan pertemanan menjadi berkurang karena tidak adanya interaksi secara langsung. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya kita mengenal teman lebih dekat. Terkadang sulit bagi saya untuk bisa mendeskripsikan sifat seseorang apabila hanya bertemu secara virtual. Karena pada umumnya, untuk menjaga hubungan pertemanan kita agar tetap baik-baik saja, kita harus bisa mengetahui dan memahami sifat seseorang tersebut. Hubungan pertemanan masih bisa terjalin dengan baik, namun tidak sedekat dengan perkuliahan offline. Namun dari diri saya sendiri, saya mencoba untuk terbuka, untuk bisa menerima teman-teman baru. Alhamdulillah, hubungan pertemanan saya dengan teman-teman saya masih terjalin secara baik, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Justru ada yang sebelumnya tidak akrab, malah menjadi sangat akrab. Saya kurang sih ya, dari pengalaman saya tahun kemarin juga belajar dengan guru secara online atau daring itu sangat sulit ya untuk
bilang efektif gitu, karena kita harus memiliki inisiatif lebih. Kita ingin tetap belajar kita terasa efektif. Menurut saya tidak, dikarenakan materi yang diberikan secara online itu atau secara daring itu sangat sulit untuk diserap, dikarenakan tidak ada interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Walaupun hal tersebut akan terjadi, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menjadikan kuliah offline seefektif dan seefisien mungkin. Menurut saya akan tetap efektif karena saat ini aplikasi-aplikasi yang menunjang perkuliahan online sudah terupdate dengan sangat baik, sehingga sangat mendukung untuk perkuliahan online tahun ini maupun tahun depan. Biasanya sih suka ngantuk pas lagi virtual meeting, terus suka nunda-nunda tugas. Duduk di depan laptop hampir seharian, dan itu menurut saya lumayan melelahkan. Mungkin Zoom tiap pagi, terus mematikan kamera, terus mendownload aplikasi kali ya. Terus Saya menjadi lebih sering mengikuti berita dan juga lebih aktif di sosial media. Sejak berjalan daring, saya menjadi terbiasa untuk belajar menggunakan berbagai aplikasi penunjang pembelajaran, serta terbiasa belajar mengerjakan tugas tanpa menggunakan buku atau kertas. Dan yang terakhir adalah, saya juga memiliki kesempatan untuk belajar memanajemen waktu agar lebih baik lagi.